Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Fitri. Kali itu dengan segmen bedah buku. Nah, buku apa yang akan kita bahas? Buku yang akan kita bedah adalah buku ini, Jemput Jodoh Halal. Buku itu ditulis oleh Dini Surmayanti dan Fatimah Fahrunisa. Buku itu saya dapatkan di tahun lalu, di 2025 September 2022. Dan udah saya baca di tahun 2022, berarti udah hampir setahun. Jadi buku itu adalah Kudaan Salah cetakan kedua kata penulisnya, kata Kak Fatimah Fahrunisa. Sebenarnya yang harus kawan-kawan tahu, buku itu adalah sebuah karya kolaborasi alias buku yang ditulis oleh umat benar. Masya Allah. Bu Dini Surmayanti adalah ibu dari penulis ini juga. Dan Fatimah Fahrunisa adalah anak dari penulis buku ini juga. Jadi dia adalah umat dan anak. Sebelum kita lanjut, kalau tidak salah itu buku kedua kalau tidak salah. Nah, buku itu warna covernya pun udah beda, karena udah cetakan kedua. Ada depannya ada tulisan gitu, sebuah persembahan untuk para pencari keberkahan agar segera ditemukan dengan jodoh terbaiknya. Ngapa saya terniat untuk bedah buku itu? Karena di tahun 2018 sih di Samba sendiri ternyata adalah angka pernikahan di luar hamil di luar pernikahan adalah tertinggi di Kalbar di 2018 berdasarkan berita yang saya dapat. Nah, kenapa penting kita membahas buku itu? Karena biar jumlahnya atau yang jumlah tidak ancamas dan semoga kita bisa mendapatkan jodoh terbaik dengan cara yang terbaik juga. Nah, ini dari covernya udah ada tulisannya kepada, dari, dan tanggal. Dan saya isi di situ ada beberapa judul ada bab. Yang pertama tentang jomblo boleh saja, kalau cinta bersemi tak pandang usia, banyaklah sampai ada berapa halaman tuh sampai ada berapa halaman, sampai yang terakhir itu halaman 4 saya udah ada mana halamannya tuh kenapa 144. Jadi bentar lah aku nak bacanya. Untuk kawan-kawan yang kira-kira berminat nak baca buku itu, silakan aja chat saya untuk pinjam, atau boleh aja hubungi chat aja saya. Yang pertama yang kita bahas adalah di dalam buku itu, sebenarnya yang pertama kalau cinta bersemi tak pandang usia, sebenarnya itu antara gabungan dua antara semi novel sih semi novel atau lah bagaimana ceritanya Kak Fafa. Nah, di situ yang pertama yang saya bahas adalah Islami tidak mengharamkan cinta, karena cinta adalah rasa yang muncul di luar kendali seorang anak manusia, namun action apa yang menyertai rasa lah yang bisa. Jadi rasa cinta sebenarnya udah ada dalam diri manusia. Setiap orang, perempuan suka dengan laki-laki dan laki-laki suka dengan perempuan, udah ketentuannya. Jadi tidak bisa nak dihilangkan gimana supaya menghilangkan rasa suka itu kepada orang laki. Tidak bisa bisanya. Jadi memang udah Allah setting untuk manusia, perempuan suka dengan laki-laki, dengan laki-laki suka dengan perempuan. Tapi tak bisa laki-laki suka dengan laki-laki, berarti ada something alias ada yang salah dalam diri. Lalu dalam buku itu juga dipadahkan bahwa yang akan dihisap adalah action kita atau kelakuan kita atau apa yang kita perbuat atas rasanya. Jadi rasa suka tidak salah, namun yang salah adalah apa yang kita lakukan. Nah, Allah kan berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang 14 yang artinya gitu, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita. Jadi jelas bahwa laki-laki pasti akan suka dengan wanita, tapi ternyata laki-laki tadi suka dengan laki-laki, berarti ada yang salah dalam diri. Nah, bahwa kita
beda sih nak menghilangkan rasa cinta ya, tapi apa yang perbuat kita lakukan dalam rasa suka iya, bagaimana kita nyalurkan. Oh ternyata aku tuh suka dengan abang itu, atau aku tuh suka dengan cewek itu. Bagaimana cara kita menyikapi iya? Apakah dengan kau pacari atau kau nikahi? Cuman ada dua. Pacari adalah berarti kau telah melanggar aturan Allah, atau kau nikahi dengan cara yang baik-baik ya. Sama dengan itu, jemput jodoh halal. Jadi di situ akan ada tips-tips ya biar kita bisa menjemput jodoh kita dengan jodoh halal, alias udah dari awal aja tuh kita nikah aja tuh, sebelum nikah tuh udah kita setting sebaik mungkin agar apa, agar Allah ridho. Nah dan cinta ya mengandung potensi. Nah potensi dari cinta tadi bisa mengandung potensi maksiat dan juga bisa mengandung potensi taat. Nah, kok bisa mengandung maksiat tadi? Karena cara kita salah. Kita memilih untuk pacaran, tapi pun pacaran udah nikah, ya udah beda lagi, ya udah jadi pahala ya kan. Namun ketika ikut tadi rasa suka kita arahkan untuk sesuai nafsu kita. Nah nikah dan berani, nak nahan cinta rasa suka dan ditahan. Jadi pacaran aja lah, yang simpelnya. Tapi ya ternyata adalah salah kawan-kawan. Jadi diingatkan lagi, jangan sampai kita terjerumus dengan rayuan setan. Cintai aja, dan berani bawa bawa ke nonton band, atau bawa ke main sosis, bawa ke pasar malam aja main semua tarang boneka. Nah sebenarnya di pernikahan akan menjadi halal dengan pernikahan lah. Sebuah cinta ini akan penuh keberkahan dan menjadi lebih daripada ketika kita pacaran. Nah ketika seseorang jomblo, dia sangat takut dalam hidup. Jomblo itu adalah pilihan, bukan takdir. Manusialah yang memilih menjomblo dalam ketaatan. Mulailah ya, jomblo itu pilihan bukan takdir. Mulailah untuk memilih menjomblo dalam ketaatan daripada pacaran. Pesan dari penulisnya, bahwa jangan sampai kita terjerumus kepada rayuan-rayuan setan, dan juga tidak sopan ketika kita jomblo, karena tadi kita tidak mampu nak nafkahi anak orang. Karena pernikahan lagi ranahnya yang akan kita bahas. Jadi kita bisa memilih jomblo untuk taat, atau kita memilih berpasangan tapi bermaksiat. Iya yang pilihan kita sekarang itu. Namun kita bisa mengupayakan tadi. Oh kira-kira aku tidak mampu, berarti aku lebih ada kata Rasulullah, jika kamu sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Namun jika kamu belum mampu, maka berpuasalah. Nah di bab pertama ya, di yang pertama ada jodoh halal. Nah jodohnya bukanlah kata apa, bukan dari kata penulis. Jodoh itu bukan salah jepit di masjid yang bisa dicuri atau ditukar. Jadi Allah ya udah menyeting sampai jodoh si anak berjodoh dengan siapa, si anak berjodoh dengan siapa, iya udah Allah setting sedemikian rupa. Jadi tidak mungkin jodoh saya ditukar dengan jodoh kawan-kawan, atau jodoh kawan-kawan ditukar dengan jodoh saya. Jadi tidak mungkin, udah Allah setting. Nantilah bisa mak kita bertemu dengan ayah kita, Allah tadi Allah titipkan ruh dalam rahimnya dan lahirlah kita. Jadi kan ada juga kuasa Allah di balik dia. Jodoh halalmu adalah jodoh yang cara untuk bertemu dengannya dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Sebagaimana Allah berfirman, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kau mengingat kebesaran Allah. Kan baik berpasangan dengan buruk, sedih berpasangan dengan bahagia, kiri berpasangan dengan kanan, atas berpasangan dengan bawah, dan laki-laki berpasangan dengan perempuan. Ia udah Allah padahkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-49. Di situ penulisnya juga cerita bagaimana perjumpaan dia dengan pasangannya. Itu maksudnya Kak Fafa bertemu dengan suaminya saat ini, dan bagaimana uminya ya tadi gini ya, ketika anaknya akan menikah. Itu bisa tuh tips-tips bagi emak-emak yang takut anak yang dicinta. Gimana tuh supaya anak udah dicinta? Di situ bisa belajar dari umi dini. Nah pertama yang harus kita lakukan ketika kita nak jemput jodoh halal kita adalah meniatkan, alias niatkan dulu dari awal.
Karena kata Nabi, sesungguhnya amal ia tergantung pada niat. Apakah niat kita itu baik untuk dengan si anak, atau niat kita yang buruk dengan si anak. Dalam artian kita niat baik dengan orang, dengan keluarga kita, untuk selalu menjaga nasab kita, atau kita niat buruk hanya untuk mencari sekedar suksesnya. Iya, yang menjadi pertanyaan. Jadi kita harus meniatkan apa ya dari tujuan kita untuk dapatkan dia. Apakah untuk kebaikan di dunia dan akhirat, atau hanya kesenangan semata yang sebentar itu. Nah, pernikahan adalah sebuah ibadah sepanjang waktu dan sepanjang hayat. Bukan dipadahkan bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh agama, karena ibadah paling lama adalah nikah. Pun sholat palingan 5 menit, kalaupun zakat palingan ya bentar, haji punya daan selamanya, tapi pun menikah, kawan-kawan pun melihat bahwa ternyata menikah adalah ibadah paling lama. Bagaimana harus sabar menghadapi suami, keluarga, umat berdua, dan segala macam, termasuk kalau dalam mengurus anak. Jadi menjadi ibadah sebenarnya. Jadi kita harus menyiapkan pernikahannya adalah ibadah dengan membangun keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah, yang berdakwah untuk menebarkan rahmat dari seluruh alam. Dan kedua, hubungan suami adalah hubungan yang didasari pada prinsip persahabatan yang akrab, saling mengerti, saling mendukung. Prinsip inilah yang melahirkan rasa ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah tadi. Suami akan merasa tentram dengan istri, dan juga istri akan tentram dengan suami. Nah, ini betul apa tadi betul. Dalam surah Quran surah Al-Rum sudah dipadahkan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya untuk kalian istri dari diri kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang, sakinah, mawaddah warahmah tadi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, sebagaimana manusia di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istri kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Islam telah memberikan tuntunan seperangkat aturan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Pelaksanaan aturan-aturan itulah yang akan menjamin keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tadi. Nah, akan kita lanjutkan di part kedua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.